Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru siyam al-mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-kiram alladzi ja'a bidinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah,
Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Walaupun kita senantiasa bermaksiat, Allah sama sekali tidak menginginkan mengurangi nikmat yang ada kepada kita. Salawat, beriring salam semoga selalu tercurah kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di tanggal 25 Sya'ban 1444 Hijriah. Artinya dalam hitungan hari sudah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bulan yang teramat istimewa, bulan yang penuh dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Law alimat ummati annama fi Ramadan latamannau anna syahra kullahu Ramadan." Kalau umatku tahu akan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, maka umatku menginginkan, walaupun keinginannya itu adalah mustahil, umatku menginginkan bahwasanya setiap bulan adalah Ramadan. Mengapa? Karena bulan Ramadan sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bulan di mana setan-setan dibelenggu, di mana surga Allah lapangkan, di mana kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita sangat memungkinkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Adapun tujuan puasa adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di ayat ini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan berpuasa adalah agar kita berpuasa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita ibaratkan anak kuliah, jika ia kuliah S1, kemudian dia tamat dan diwisuda, kemudian gelarnya sudah dia lanjutkan kepada S2, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Derajat titelnya bukan S1 lagi, sudah S2. Kemudian dia lanjutkan pendidikannya kepada S3, strata 3. Dan titelnya sudah bukan lagi master, bukan lagi S2, tapi sudah doktor, sudah menjadi S3. Sejauh ini pendidikan di kita baru sampai S3, belum ada yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita ibaratkan bulan puasa ini kita berpuasa sebulan penuh untuk mencapai apa?
untuk mencapai derajat takwa. Dan pada akhir Ramadan kita berpuasa, kita sudah mendapatkan derajat takwa itu dengan kita sudah diwisuda dengan 1 Syawal. Artinya seumur hidup kita mungkin ada yang sudah 10 kali kita diwisuda berpuasa. Ada yang sudah 20 kali kita diwisuda, kita berpuasa Ramadan. Ada yang sudah 30 kali, 40 kali, bahkan 50 kali. Tapi pertanyaannya, kenapa ketakwaan kita rasanya kok tidak meningkat seiring sudah banyaknya Ramadan yang kita lalui? Jawabannya adalah karena setelah Ramadan, setelah mencapai derajat ketakwaan kita itu, kita tidak mampu mempertahankan ketakwaan kita. Kita sudah, setelah Ramadan selesai, kita sudah lupa akan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu kita lakukan di bulan-bulan selanjutnya. Dan kalau kita ibaratkan pesawat akan terbang di bandara, mula-mula pesawat itu parkir di landasan parkir, dan kemudian dia taksi. Taksi itu yaitu berjalan pelan-pelan ke landasan pacu. Kemudian ke landasan pacu, setelah berada di landasan pacu, sang pilot menyalakan semua kekuatan pesawat dengan penuh. Supaya apa? Supaya dia bisa terbang. Semakin dekat ke landasan pacu, semakin cepat dan semakin cepat. Supaya apa? Supaya bisa take off, naik ke atas. Semakin cepat naik ke atas, bisa terbang. Nah, kalaupun tetap berjalan taksi, tetap berjalan pelan-pelan sampai ke ujung landasan pacu, dia tidak akan bisa terbang. Ramadan pun begitu. Sebelum Ramadan, ibadah kita mungkin taksi, pelan-pelan saja. Ibadah sunnah kita pelan-pelan. Kadang kita lakukan ibadah sunnah, kadang tidak. Puasa sunnah kita pun begitu. Kadang kita puasa, kadang tidak. Sedekah pun begitu. Kadang kita bersedekah, kadang pun tidak. Nah, tiba-tiba kita masuk di Ramadan, kita melakukan dengan percepatan penuh. Tiba-tiba kita sholat malam setiap malam, bangun malam. Kita membaca Al-Quran setiap hari minimal 1 juz. Kita melakukan sedekah setiap hari, melakukan banyak-banyakan kebaikan-kebaikan lainnya. Sehingga apa kata Rasulullah? Rasulullah juga mengatakan, di akhir Ramadan jangan kemana-mana. Di akhir Ramadan, di 10 Ramadan terakhir, di ujung Ramadan, hendaknya kita berdiam saja di masjid. Supaya kenapa? Supaya kita bisa melakukan take off. Setelah bulan Syawal, setelah Lebaran, kita bisa take off menjadi pribadi yang bertakwa. Cuma bedanya, kalau pesawat setelah take off, dia naik misalnya 6.000 kaki, 10.000 kaki, 15.000 kaki, 30.000 kaki, naik terus. Dia tidak turun. Dia baru akan turun ketika telah akan sampai ke tujuannya. Tapi rupanya kita tidak. Setelah take off 1 Syawal, kita langsung melakukan pendaratan darurat. Tiba-tiba kita tidak puasa. Tiba-tiba kita tidak membaca Al-Quran. Tiba-tiba kita tidak zikir. Tiba-tiba kita tidak puasa, tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Nah, itulah suatu hal yang miris bagi kita. Ramadan akhirnya berapa kali pun kita melakukan Ramadan, rasanya derajat takwa itu tidak dapat kita tahankan. Tidak dapat kita pertahankan dan tidak dapat kita tingkatkan. Padahal bulan Syawal itu adalah bulan
peningkatan, bulan yang diharapkan kita menjadi lebih baik dari bulan-bulan yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita niatkan bulan Ramadan yang akan kita hadapi beberapa hari lagi. Mulai saat ini sudah kita pasangkan niat untuk kita lakukan kebaikan-kebaikan itu, agar semua kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan dapat kita raih, sehingga derajat ketakwaan pun itu dapat kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah, rukun berpuasa itu hanya dua. Yang pertama adalah niat. Dari malam sebelum kita berpuasa sahur, kita sudah pasang niat. Nah, yang kedua adalah kita imsak. Imsak yaitu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari makan dan minum, dari berbicara kotor, dari melakukan hubungan suami istri di siang hari, dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Waktunya mulai kapan? Mulai dari terbit fajar sampai dengan waktu maghrib. Hal itu kita lakukan sebagaimana perintah ajaran Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai jelas bagimu benang putih dan benang hitam dari waktu fajar. Artinya sampai terbit fajar bagimu. Kalau kemudian 10 menit ketika kita sedang melakukan santap sahur, kita dengar suara imsak atau suara sirine, itu artinya puasa belum dimulai. Kita masih boleh makan. Ibarat traffic light itu baru lampu kuning. Kalau lampu kuning itu biasanya kita harus mempercepat. Makanan harus segera diselesaikan. Tidak apa-apa. Itu belum lampu merah, masih lampu kuning. Setelah lampu kuning, kita sudah siap-siap, sudah menyelesaikan makanan, barulah azan berkumandang, itu kita baru mulai dihitung berpuasa. Nah, lamanya imsak dengan azan adalah 10 menit. 10 menit itu dari mana? Angka 10 menit itu karena sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW setelah bersantap syahur membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. Karena yang membaca Al-Quran ini adalah baginda Rasulullah SAW, maka 50 ayat itu diperkirakan waktunya adalah 10 menit. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian ada juga di dalam berpuasa orang-orang yang boleh di bulan Ramadan ini tidak berpuasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di dalam sakit atau di dalam melakukan perjalanan atau safar, boleh dia tidak berpuasa, tapi diganti di hari-hari yang lain. Maka ketika kita melihat anak kita yang sudah dewasa tidak berpuasa di bulan Ramadan karena beralasan sakit, kita harus tanyakan sakitnya sakit apa. Jika si anak menanyakan sakitnya gatal-gatal, sakitnya batuk flu biasa, sakitnya bukan sesuatu yang memberatkan, maka tidak boleh kita membiarkan anak kita tidak berpuasa. Karena ini sebagaimana di ujung ayat ini Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Jadi sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah sakit yang menyulitkan. Adapun sakit yang
biasa-biasa saja, itu tetap diwajibkan untuk berpuasa. Begitupun dengan safar. Safar, apabila kita melakukan safar di bulan Ramadan, kita naik pesawat 1 jam, 2 jam, bahkan 5 jam, tapi itu tidak memberatkan kita, maka tidak boleh untuk kita tidak berpuasa. Jadi safar yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah safar yang menyulitkan. Jika kita walaupun hanya mungkin dari Jakarta ke Puncak, tapi berjalan kaki atau naik sepeda, itulah safar yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah. Marilah sama-sama kita pasang niat, masih ada beberapa hari ke depan untuk kita mantapkan niat kita di bulan Ramadan ini, agar jangan ada keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan yang tertinggal, yang tidak kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita berdoa dengan penuh kekhusyuan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan puasa yang akan kita hadapi menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita keluar dari Ramadan, dari madrasah yang bernama Ramadan, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.